Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti 167. Mada Bakti 167. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kristuslah jalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-26. Pesan-pesan bacaan hari ini mengajak kita semua untuk menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar menjadi pewarta, tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi sungguh-sungguh pelaku sabda. Itulah Tuhan mengajak kita untuk meneladan anak yang kedua yang sekalipun mengatakan tidak pada permintaan ayahnya, ia tetap melaksanakan apa yang diminta oleh ayahnya. Saudari dan saudara, dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi para saudari dan saudara yang bersyukur atas hari ulang tahun mereka: Litwina Chandra Inggit, Maria Diniarti Nona Linda, Kimberly Audrey, Septembriano Rival Dimas, dan juga kita mohon kesembuhan bagi Ibu Elizabeth Lodan dan Bapak Stanislaus Pare. Juga kita mendoakan untuk istirahat yang kekal, kebahagiaan abadi bagi anak yang terkasih Elizabeth Cassandra Briel Bola. Mari saudari dan saudara, di awal perayaan ini kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau sepenuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan
melepaskan kami dari belenggu dosa masa lampau. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mau membimbing kami menuju dunia baru. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan, dan kelak mendapatkan bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab itu semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang
bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan dengan manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada 2 orang mempunyai anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Beberapa bulan yang lalu, sewaktu masih bertugas di Toraja, setiap kali mengunjungi stasi-stasi yang harus ditempuh dalam waktu 1 jam, bahkan ada yang 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2, banyak pemandangan yang menarik dan terjadi di sepanjang jalan. Daerah pelayanan saya waktu itu bergunung-gunung, hanya sedikit saja yang rata, dan itu memberi kesan tersendiri bagi para imam yang pernah bertugas di sana. Pemandangannya begitu indah, ada sawah, ada gunung, ada bukit, hijau, cukup indah dan bahkan sangat indah untuk kita nikmati. Beberapa bulan yang lalu pemandangan itu ditambah oleh pemandangan-pemandangan yang lain. Kita tahu hutan itu isinya pohon, tanaman-tanaman. Dan juga muncul tanaman-tanaman baru. Tanaman-tanaman baru itu apa? Baliho, poster, ya, spanduk, dan lain sebagainya. Poster, spanduk, baliho ini isinya sama. Wajah-wajah dari orang-orang yang berencana untuk mewakili kita dan memimpin kita. Nah, ini kan pemandangan yang di kota Makassar ini juga sekarang banyak bertebaran di mana-mana. Ya, bahkan di rumah kita juga saya yakin ada. Ya, di sampingnya poster atau gambar Bunda Maria mungkin ada gambar Bunda yang lain. Ya. Di samping gambar Kristus Raja mungkin ada santo-santa yang lain yang mungkin ya berencana untuk mewakili kita di tahun yang akan datang. Nah, saudari-saudara yang terkasih, perlahan-lahan tapi pasti mari kita baca, mari kita cermati tulisan yang ada di poster, yang ada di baliho, di spanduk-spanduk atau di kalender-kalender itu. Di sana ada 1001 janji dari para calon wakil rakyat dan pemimpin bangsa. Ada 1001 janji yang tertulis di sana. Ada berbagai jenis janji yang kemudian terungkap di sana. Kita ini memasuki masa-masa menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Ya. Mari kita membangun kesadaran politik itu sambil juga bertanya dan berefleksi dalam diri kita. Apakah 1001 janji itu nantinya akan terwujud? Apakah 1001 janji yang nanti diungkapkan itu akan terlaksana? Akan terrealisasi ataukah hanya menjadi janji-janji kosong? Janji-janji palsu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau tiba-tiba ada orang baik di sekitar rumah tak hati-hati Ki. Sempat itu caleg. Ya. Tiba-tiba ada orang tidak dikenal jadi baik sama kita, hati-hati. Ya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, janji-janji ini kita berdoa dan kita mohon kepada Allah supaya tidak hanya menjadi janji-janji kosong. Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang mengajukan diri, saya kurang tahu. Tapi mudah-mudahan kita berdoa supaya Allah memampukan yang membuat janji kepada kita itu untuk kemudian mewujudkan janjinya. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengisahkan perumpamaan tentang 2 orang bersaudara.
Anak yang pertama diminta untuk bekerja, dia mengatakan siap Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu kemudian anak yang kedua diminta untuk bekerja, dia mengatakan teja, tidak mau ja. Tetapi kemudian apa yang dia buat? Dia menyesal lalu pergi bekerja di kebun anggur bapaknya. Konteks dari perumpamaan ini adalah perdebatan Yesus dengan imam-imam, kepala dan ahli Taurat yang menanyakan asal kuasa Yesus. Dan seperti biasa, Yesus tidak memberi jawaban. Kalau kita membaca Injil, sangat jarang Yesus memberi jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Yesus menjawab mereka tidak secara langsung dengan perumpamaan, dengan sebuah cerita yang mengajak kita untuk berefleksi, yang mengajak kita untuk berpikir apa maksud dari perkataan Tuhan itu. Setelah mengatakan perumpamaan tentang dua orang bersaudara itu, Yesus menantang para imam kepala dengan pertanyaan. Dari kedua anak itu, siapakah yang melaksanakan kehendak bapaknya? Dan anehnya, para imam-imam kepala tahu jawabannya, bahwa anak yang melaksanakan perintah bapaknya itu adalah anak yang kedua, yang mengatakan tidak, tetapi kemudian pergi untuk bekerja. Saudari-saudara yang terkasih, dari kisah perumpamaan tentang dua orang bersaudara ini, apa yang dapat kita petik? Kehendak Allah yang utama dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Allah adalah mutlak. Dan iman yang terwujud itulah yang diinginkan Allah. Kita diminta untuk taat pada kehendak Allah. Dan ini sering tidak mudah. Kita ingat bacaan minggu lalu. Kita diminta untuk taat dan patuh kepada Allah yang berbelas kasih. Namun kita protes. Kita mengajukan keberatan. Kenapa yang ini kerjanya dari pagi sampai malam, yang itu kerjanya siang sampai malam, yang ini hanya masuk 1 jam tetapi gajinya sama. Kita bukan melihat kebaikan Allah, kita bukannya taat pada kehendak Allah, melainkan kita lebih fokus pada diri kita. Dan inilah titik kejatuhan manusia ketika ia memfokuskan diri hanya pada kehendaknya sendiri, bukan pada kehendak Allah. Setiap hari Minggu atau mungkin dalam misa-misa lingkungan, misa-misa rukun, kita menyanyikan ambillah ya Tuhan kebebasanku. Ya tapi kadang itu hanya sekedar nyanyian, tidak sampai pada perwujudan. Dan inilah yang menjadi poin penting dari bacaan Injil hari ini, bahwa iman kita itu harus terwujud, punya hasil yang nampak dan nyata dalam hidup kita. Sejak kita dibaptis, kita dijadikan saudara karena baptisan yang sama. Maka kita memiliki satu Bapa. Itulah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita ini menjadi anak-anak Allah yang berhimpun dan berkumpul disatukan dalam gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Nah, saudari-saudara yang terkasih, di dalam gereja kita yang sangat kita cintai ini, kita memiliki yang namanya iman. Iman kita itu personal, artinya kita itu beriman sendiri-sendiri, tetapi selalu bersama di dalam gereja. Ya, iman kita itu iman kita kepada Allah, itu sifatnya pribadi, namun sekaligus juga ada dalam kebersamaan dengan umat yang lain, ada dalam kebersamaan dengan orang yang lain. Dan dalam iman gereja itu ada 3 dimensinya. Dimensi yang pertama adalah pernyataan iman. Istilah kerennya itu lex credendi. Lex credendi ini kita ungkapkan setiap kali kita merayakan Ekaristi dalam doa, aku percaya. Nah, bulan ini bulan Rosario. Tiap saat kita berdoa Rosario pasti ada doa,
aku percaya. Dan ini adalah dimensi yang pertama, pernyataan iman, lex credendi. Di sana termuat semua inti iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa, akan Allah Putra, dan akan Allah Roh Kudus. Lalu dimensi yang kedua apa? Dimensi yang kedua itu adalah perayaan iman. Bahasa Makassarnya itu lex orandi. Ya, apa yang kita doakan. Nah, apa yang kita doakan ini sangat nyata dan nampak kita rayakan sekarang dalam perayaan Ekaristi. Bahkan dalam doa-doa pribadi. Ya, doa bangun tidur, doa sebelum makan, doa sesudah makan, dan lain sebagainya. Ini adalah perayaan iman. Dan semuanya itu berpuncak dalam Ekaristi suci yang kita rayakan ini. Lalu dimensi yang ketiga apa? Dimensi yang ketiga adalah perwujudan iman. Yang disebut juga sebagai lex vivendi. Nah, 3 dimensi iman ini harus berjalan seiring, berjalan bersama. Kalau hanya 1 dimensi kurang lengkap. Kalau hanya 2 dimensi kurang lengkap. Maka harus terjadi 3 dimensi. Bukankah kalau kita rajin nonton bioskop, ya, yang namanya 3 dimensi itu kan kita lihat seperti sangat terasa kan, pakai kacamatanya, ada orang menembak kita bergerak juga begini, ya, orang naik di pesawat seperti kita rasakan, seperti sangat nyata. Itulah iman kita juga seharusnya seperti itu, punya 3 dimensi. Tidak hanya kita ngomong, tidak hanya kita rayakan, tetapi kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari. Nah, saudari-saudara yang terkasih, pertanyaan permenungan yang kedua adalah sejauh mana dimensi iman kita itu sudah kita hidupi? Apakah kita hanya sekedar aku percaya dan seterusnya? Apakah kita hanya sekedar berdoa? Ataukah selain aku percaya, selain kita berdoa, kita juga mewujudkan iman kita itu dalam hidup setiap hari? Ini pertanyaan permenungan yang penting untuk kita hari ini. Dalam bacaan pertama, saudari-saudara yang terkasih, Yehezkiel memberi kritik keras kepada orang-orang Israel. Dengan sangat tepat dia mengatakan, kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Di sini Yehezkiel mengingatkan kita bahwa kehendak Allah, perwujudan iman kita tetap yang menjadi utama, tetap yang menjadi poin penting dari setiap hidup iman kita. Dan kadang kita membatasi diri untuk tidak mewujudkan iman dengan mengatakan berdoa saja sudah cukup. Mari kita lihat menjelang ujian patung Maria itu di berbagai paroki tiba-tiba ramai dengan anak sekolah. Ya, menjelang menjelang semester itu patung Bunda Maria itu tiba-tiba menjadi ramai. Banyak orang yang mau lobi-lobi Tuhan Yesus melalui mamanya. Karena katanya kalau lobi-lobi mamanya bisa dapat anaknya. Apakah iman kita hanya sekedar atau sebatas itu saja? Nah, setiap kali kita merayakan Vigili Paskah atau malam Paskah, kita buat janji pada Allah, ya kan? Pastor bertanya, apakah saudara menolak ini, menolak itu? Ya, saya menolak. Termasuk di dalamnya perjudian, narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Dan sekarang kan lagi marak perjudian online. Ya. Mari kita renungkan. Pastor bertanya, percayakah saudara? Ya, saya percaya. Lewat depan makam yang sepi-sepi, permisi, tabe. Percayakah kita sungguh kepada Allah? Nah, saudari-saudara yang terkasih, kalau belum, mari kita bertobat. Ya, kita kembali ke jalan yang benar. Dan Paulus menegaskan, dalam hidupmu hendaklah kamu bersikap seperti Yesus Kristus. Tuhan Yesus taat kepada Allah. Dia tidak menolak permintaan Allah untuk menjadi penyelamat bagi kita semua.
Dan seperti inilah kita harus hidup. Kita jangan menolak apa yang baik yang Tuhan kehendaki dari kita. Saya punya keyakinan bahwa Allah itu baik, Allah itu kasih, dan Dia mau yang baik untuk kita. Maka kita harus belajar untuk melihat dan memilah-milah mana yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Dan ini kemudian kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari. Nah, perkataan, perbuatan, tindakan kita inilah yang menjadi sarana, menjadi medan, menjadi lapangan bagi kita untuk mewujudkan iman. Beranikah kita? Pertanyaan ini saya kembalikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus Tuhan kita bersama dengan saudari-saudara kita agar kita dipenuhi dengan semangatnya sendiri. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja yang kudus, ya Tuhan, semoga para pemimpin dan warga gereja bersama-sama mencari kehendak Allah bagi kami pada masa sekarang ini. Semoga umat Allah selalu terbuka untuk pembaruan dan pertobatan, agar lebih menyerupai Engkau yang rendah hati dan mengabdi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang condong untuk merasa puas diri, ya Tuhan, semoga kami semua menyadari kelemahan kami yang amat besar dan belajar dari para pendosa untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terlalu lemah untuk memecahkan belenggu dosa, bagi mereka yang memberontak kepada Allah karena melihat kesalahan-kesalahan manusiawi yang mencemarkan gereja. Ya Tuhan, semoga mereka tersentuh oleh kerahiman Allah dan semoga kami tidak menolak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Tuhan, semoga para penguasa berhasil memperbarui struktur internasional agar setiap bangsa dapat memperoleh bagian yang wajar dari kekayaan dunia. Semoga pembaruan struktur itu dapat dilaksanakan secara jujur, damai, dan dengan saling menghargai antar bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang merayakan bersyukur dan bergembira atas ulang tahun, rahmat pertambahan usia, Kimberly Audrey, Maria Diniarti Nona Linda, Litwina Ciandra Inggit,
dan Septembriano Rival Dimas. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan bergembira atas rahmat pertambahan usia saudari dan saudara kami ini. Semoga bagi mereka Engkau menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan, kesehatan, semangat, sukacita, serta kegembiraan dalam hari-hari hidupnya. Semoga mereka boleh bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu, menjadi saksi dan pewarta, dan terutama pelaku sabda dalam dunia ini. Semoga kehidupannya menjadi garam dan terang bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Kami mohon, ya Bapa, kesembuhan bagi Mama Elizabeth Lodan dan Bapak Stanislaus Pare, dan juga bagi siapa saja yang sedang sakit yang kami janjikan doa dan meminta doa kami. Bapa yang Maha Baik, semoga bagi saudari dan saudara kami yang sedang sakit, Engkau menganugerahkan kesembuhan, dan dalam perawatan serta penderitaan mereka, Engkau senantiasa menjaga dan menemani bersama dengan tenaga medis, para perawat, dan siapapun juga yang menemani mereka. Semoga mereka dapat beraktivitas dengan baik seperti sedia kala oleh karena kemurahan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Elizabeth Cassandra Briel Bota, dan juga bagi mereka yang kita janjikan doa dan meminta doa kita yang telah dipanggil Tuhan. Bapa yang Maha Baik, anugerahkanlah istirahat yang kekal dan kebahagiaan abadi bagi saudari kami Elizabeth Cassandra Briel. Semoga Engkau menganugerahkan tempat yang terbaik baginya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dan diberi harapan. Semoga ia boleh menjadi pendoa bagi kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing untuk permohonan dan intensi pribadi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus Kristus, ajaklah kami untuk berjalan bersama dengan Dikau melalui jalan yang menuju kepada Bapa dan kepada saudari-saudara kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan
kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sebagai lagu komuni. Mada Bakti nomor 298. 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga perjamuan surgawi ini memulihkan jiwa dan raga kami. Semoga kami yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat putramu menjadi ahli waris bersamanya dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman gereja tanggal 1 Oktober 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu tanggal 23 dan 24 September 2023 sebesar Rp17.865.000. Kolekte perkawinan tanggal 22 dan 23 September 2023 sebesar Rp1.629.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp13.945.000. Sumbangan dari Johannes P. Since Sinjai sebesar Rp1.500.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Alexander Kate Kandiawan dan Evelyn Felicia Puanto sebagai pengumuman ketiga. Fritz Christian Ruruk dan Henry Gabriel Rela Sinaga sebagai pengumuman ketiga. Stephen Wijaya dan Novelia Pratiwi pengumuman kedua. Andrian dan Winnie pengumuman kedua. Odorik Deporta dan Maria Yesi Tri Susanti pengumuman kedua. Frankie Tanri Wijaya dan Yevina pengumuman pertama. Alventus Jansen dan Elina Deso pengumuman pertama. Leonardus Noi dan Regina Anul pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari pukul 20 WITA. 4. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Pengumuman tambahan, Panitia Minggu Misi mencari dana dengan kor dalam misa dan pujian hati di depan gereja sesudah misa. Kiranya segenap umat senantiasa membantu dengan memberikan sumbangan. Kiranya dengan bantuan dari segenap umat dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekami. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu terima kasih atas seluruh kebersamaan perayaan pada kesempatan ini, di mana kita boleh terlibat secara aktif untuk mengambil bagian menjadi pelayan. Seberangkat dari yang terakhir, bahwa pada tahun ini sebagaimana yang kita tahu setiap tahun di bulan Oktober itu ada kegiatan KKI Keuskupan, dan tahun ini kita menjadi tuan rumah. Kebetulan sekali bahwa yang menjadi Dirdios KKI Keuskupan Agung Makassar adalah Pastor Nando yang hadir di tengah-tengah kita. Dan itu sudah direncanakan sebelum beliau mendapat SK untuk tinggal di Andalas. Dan mereka mencari dana setiap hari Minggu, tentu dengan pengharapan supaya tidak membebani lagi paroki-paroki dalam segala kegiatan yang akan dibuat pada bulan Oktober ini. Maka tentu senang kerelaan kita diminta untuk ikut terlibat.
itu satu. Tentu ini semua untuk pengembangan iman anak-anak kita demi masa depannya, dan juga moga-moga menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Dan seterusnya untuk kita di Paroki Andalas, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu, bahwa ke depan akan ada pembinaan khusus untuk orang muda, dan itu akan dibagi dua. Selama ini saya baru melihat hal itu dan mencoba mendalami, tetapi ke depan kita akan membagi anak SMP dan SMA, itu akan ada pertemuan khusus. Kemudian nanti untuk anak SMA ke atas yang sudah kuliah dan mungkin yang sudah tidak kuliah, tetapi kami berharap bahwa nanti kalau hal ini bisa berjalan dengan baik, supaya kita orang tuanya sungguh memberikan keleluasan kepada mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, untuk senantiasa lebih melihat ke dalam pengembangan hidup iman yang harus kita hidupi di masa sekarang ini. Sekali lagi, kebetulan Pastor Nando itu katakanlah bidangnya di pembinaan anak remaja, maka saya kira momennya sangat tepat untuk itu. Sehingga mudah-mudahan seperti bacaan pada hari ini, kita tidak hanya beriman di mulut saja, tetapi kita menjadi pelaksana sabda. Lebih daripada itu, sebagaimana kebijakan yang saya buat dan saya canangkan, siapapun di paroki, pastor, siapapun yang ada di Andalas ini, dua-dua atau seandainya tiga itu adalah pastor paroki di Andalas. Dalam arti siapapun yang menerima pelayanan dan mengiyahkan berarti bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan itu. Jangan seperti yang kita pikirkan harus melalui pastor paroki yang tertulis dari Keuskupan Pastor Agustinus Kalepe. Tidak ada rumusan itu untuk saya. Kalau saya diberikan kepercayaan untuk menangani paroki, semua yang tinggal di paroki adalah pastor paroki Andalas. Kalau di Andalas, kalau saya ditempatkan di kampung lagi ya di paroki itu. Jadi tidak ada pembatasan untuk itu. Jadi saya harap ya dari pengumuman tadi, barang siapa yang mengetahui halangan untuk perkawinan ini, maka melaporkannya kepada pastor paroki di Andalas. Saya harap bahwa rumusan itu bisa dimengerti. Yang terakhir sekali, besok hari Senin itu akan ada pertemuan pro diakon dan juga bagi mereka yang sudah dihubungi untuk mau dilantik lagi menjadi prodiakon. Ini adalah pertemuan pertama kita. Saya, mudah-mudahan Pastor Nando juga ada kesempatan besok. Lalu kita akan mengadakan pertemuan bukan untuk memberikan sesuatu, tetapi kita akan sharing pengalaman. Tentu Bapak Ibu prodiakon yang ada di Andalas ini sudah jauh lebih berpengalaman daripada kami yang baru saja ya mungkin 2 tahun, 3 tahun. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun di sini dalam menjalankan tugas sebagai prodiakon di Andalas ini. Mari kita duduk bersama, kita membagi pengalaman, lalu bagaimana hal itu menjadi sesuatu yang sungguh menjadi tanda rahmat yang kita bagikan kepada umat untuk bisa dinikmati. Karena tidak mungkinlah kita memberikan apa yang kita tidak punya. Kita tidak berangkat dari teori, tetapi dari pengalaman kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan saling meneguhkan, dan juga bagi mereka yang baru akan dipilih dan diusulkan ke keuskupan, supaya menjadi motivasi bagi mereka untuk menjadi pelayan di kebun anggurnya Tuhan. Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf kalau kita agak terganggu waktu sedikit. Saya mulai perhatikan selama ini sebenarnya kita hanya misa paling lama 1 jam saja, kalau itu sungguh misa khusus. Tapi mohon maaf seringkali dari saya itu banyak tambah-tambahnya. Dan itulah Pastor Agustinus Kalepe ya. Terima kasih sekami dari Mariso ini. Oh paroki Sudiang. Sudiang ya. Jadi setiap hari Minggu kita mendapat kunjungan dari paroki-paroki lain ya. Bukan karena gereja kita bagus, mungkin itu juga, tetapi karena kita akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan KKI Sekepikepan Makassar nanti. Kebetulan Pastor Nando itu adalah Dirdios KKI Keuskupan, tinggal di Andalas. Terima kasih Pastor Nando bersedia datang di Andalas dan mau tinggal bersama dengan saya dan kita di Andalas. Terima kasih.
Selamat pagi, Tuhan berkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian, menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 546.